Contoh ini, salah satu contoh saja ketika Gibran ditanya oleh wartawan, ini sesuatu yang paling ditakuti oleh Gibran ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya dari mana Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susu asal susunya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Wartawan itu pengen tahu ini susunya dari mana. Apalagi ketika kita lihat kemarin ya para peternak susu itu dia kan biasa setor ke perusahaan yang mengambil jatah susu menerima susu itu. Ternyata ditolak karena kuota sudah penuh. Apa yang terjadi sampai ada yang dibuang itu susu. Ya ngapain katanya? Gua udah capek-capek merasap susu sapi segala macam, ternyata ditolak. Ya udah dibuang. Tapi ada juga yang kemudian dibagi-bagikan di sebuah kota keramaian, dibagi-bagikan. Ada videonya itu. Ini produksi dalam negeri tidak diterima. Kemudian kita dengar di saat yang sama Indonesia kekurangan susu untuk program makan siang gratis, makan bergizi gratis. Yang di situ ada susu. Jadi susunya impor. Coba bayangkan. Susu mau diimpor entah dari mana, Vietnam apa dari mana itu. Kemudian yang produk dalam negeri itu ditolak. Kan konyol. Kurang akal itu namanya. Susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Susu Suragale. Tadi pagi. Ditanya, jadi susunya dari mana Pak Gibran? Dah ya. Astagfirullah. Kacau beliau ini namanya. Ya, inilah nasib Indonesia hari ini ya. Bung Hatta ditopang dengan bacaan, Gibran ditopang dengan mainan. Kita belum lihat nih ruangan wakil presiden hari ini. Apakah akan sama dengan ruangan wali kota seperti di Solo? Yang dipenuhi dengan mainan, Tamiya, figur-figur. Ya, katanya mau dipindahkan ini ke Jakarta. Coba dong di-spill dong, Pak Gibran. Saya jadi minum terus nih dari tadi. Sulit kita berharap pada wakil presiden yang ditopang hanya dengan mainan ya. Beda dengan jauh bumi dan langit dengan Muhammad Hatta yang ditopang dengan bacaan. Nasib rakyat Indonesia milih pemimpin saja belum lulus, bagaimana mau jadi Indonesia emas? Yang jadi malah Indonesia cemas, Indonesia lemas. Aduh. Dan kita juga perlu tahu, gambar utama puzzle sudah terlihat. Sekarang sisi detail lain pinggiran yang tak kalah pentingnya. Kalau di kiri, ini Cilipari. Cilipari ini akun postingan yang punyanya Gibran, catering ya, catering. Endorse Paytrend, punyanya Yusuf Mansur. Uangnya dari mana? Yang suka marah-marah itu, gebrak meja itu. Dan di saat yang sama kurang lebih Fufu Fafa gundul-gundulin orang karena bilang Paytrend kolaps. Paytrend kan memang kolaps. Faktanya hari ini ternyata kolaps. Tanggal kejadian tak jauh berbeda.
Jadi ini semakin menguatkan lagi. Chilipari menyebut, nah, jadi mengendorse lah, ada fotonya dengan Yusuf Mansur. Tapi kemudian ketika ada yang bilang bahwa Paytrend ini kolaps, gundulmu kolaps. Jadi teruslah semakin menguatkan bahwa Chilipari adalah Fufu Fafa, Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka, hasil dari Badan Intelijen Netizen ya. Tinggal kita tunggu dari Badan Intelijen Negaranya. Ini puzzle-nya kurang lebih ya. Fufu Fafa sama dengan anak Mukidi 100%. Bukti-buktinya sangat lengkap. Masalahnya hari ini Gibran itu diterbitkan Kepres untuk menggantikan Prabowo. Itu yang bikin ngeri. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang ya. Pak Wakil Presiden hari ini diterbitkan Kepres kemarin-kemarin lah ya maksudnya untuk menggantikan Prabowo. Ini sudah hari kedua apa ketiga nih. Ini jangan sampai besok lusa ada sesuatu yang membuat kita kecewa atau membuat kita menyesal kenapa memilih wakil presidennya Gibran. Dia diberikan amanah selama Prabowo di luar untuk menggantikan fungsi dan peran presiden. Bahaya nggak tuh? Lihat, dari baju aja udah beda. Semua pakai jas, hanya Gibran yang pakai batik. Kemudian dipuji oleh siapa? Para buzzernya. Oh, justru Gibran lebih nasional. Gibran itu lebih nasionalis. Walah. Dibawa ke sana pula. Jadi hanya Gibran yang nasionalis, Prabowo dan kabinet yang lain tidak nasionalis. Karena pakai jas. Begitu kah? Kan dia nggak paham konteks. Atau mungkin sebenarnya Gibran ini nggak masuk grup WhatsApp kabinet. Gitu. Jadi nggak tahu dress code-nya apa. Jangan begitu gitu. Dan banyak sekali postingan Fufu Fafa yang dihapus-hapusin sekitar 2000 ya. Coba perhatikan postingan yang dihapus ternyata berpola. Dan makin lucu, thread dengan pola tadi juga dihapus. Jadi dia banyak sekali memposting kata goblok ketika merespon berbagai situasi politik. Kemana-mana ngebahas PKS bilang goblok, ngebahas Gatot Nurmantio bilang goblok, ngebahas ya semuanya. Jadi satu kali biasa itu kita sebut dengan kejadian. Nah, kalau dua kali terulang cara yang sama, sikap yang sama, itu kita bisa bilang mungkin kebetulan. Tapi kalau udah 3 kali bahkan lebih seperti ini adalah pola. Ini adalah ciri kepribadian. Ini adalah karakter yang sangat sulit sekali untuk dihapuskan. Sangat sulit sekali untuk diubah. Maka dia akan berulang terus-menerus. Sampai kini. Hanya bedanya sekarang pencitraannya luar biasa. Penutupan aibnya sangat rapat. Gitu. Tapi ingat. Sebuah kesalahan, sebuah cara-cara licik, itu tidak ada yang sempurna. Pada saatnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Jadi, janggalnya pidato Gibran kemarin di Forkominda di depan para kepala daerah itu, ini menunjukkan situasi yang gawat darurat. Kondisi Gibran yang makin memprihatinkan. Dan ini harus segera diambil sikap oleh Pak Prabowo setelah pulang ke Indonesia. Kita harapkan begitu ya.